Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian, alhamdulillahi rabbil alamin, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang dimana pada kesempatan yang berbahagia ini Allah subhanahu wa ta'ala masih dan senantiasa melimpah curahkan kepada kita semuanya nikmatnya yang begitu amat banyak dan begitu amat melimpah. Salawat dan salam tak lupa untuk senantiasa kita hanturkan kepada suri tauladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, kerabatnya, sahabatnya dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Jamaah sekalian, melanjutkan kajian kita kembali pembacaan kitab Al-Mukhtasar Al-Latif karya Al-Imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadl Al-Hadrami rahimahullahu taala. Yang dimana di kajian yang lalu kita sudah memasuki fasal yang menjelaskan tentang sunnah-sunnah yang dianjurkan atau dimotivasikan, diperintahkan kita semuanya untuk mengerjakan dan melakukannya. Dan kita sudah sampai kepada sunnah yang ketujuh di dalam fasal ini. Sebelum kita melanjutkan, ada baiknya kita sedikit mereview di mana Syekh rahimahullahu taala mengatakan wa sunanuha katsirah, di mana sunnah-sunnah di dalam salat itu sangat banyak ya, atau banyak. Di antara di antaranya ada raf'ul yadaini 'inda takbiratil ihram, ya, mengangkat tangan ketika mengucapkan takbiratul ihram, yaitu takbir di permulaan salat. Walaupun takbir di permulaan salat ini adalah wajib, tetapi mengangkat tangannya adalah sunnah. Lalu yang selanjutnya adalah wa indar ruku', ketika hendak atau mau ruku', wa indar raf'i minhu, dan bangkit daripada ruku', wa indal qiyami minat tasyahhudil awal, dan ketika bangkit dari tasyahud yang pertama. Artinya di 4 tempat tersebut disunnahkan bagi kita untuk mengangkat tangan kita ketika mengucapkan takbir atau mengucapkan tasmi' sami Allahu liman hamidah. Hal ini berdasarkan beberapa hadis yang sudah dibacakan di pertemuan sebelumnya. Lalu Syekh mengatakan wa min sunaniha, dan di antara sunnah-sunnah yang lainnya adalah du'aul istiftah, doa istiftah, ya, yang dibaca setelah ya memasuki sholat. Artinya setelah takbiratul ihram disunnahkan bagi kita untuk membaca doaul istiftah, di mana doaul istiftah ini banyak diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW dengan doa yang beragam. Tetapi di dalam mazhab Syafi'i mereka melihat bahwasan di antara yang utama tersebut yang berasal daripada Nabi SAW, yang paling utama adalah membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Lalu membaca ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Disunnahkan membaca ta'awudz ini sebagaimana Syekh katakan wa yusannu fi kulli raka'atin, di setiap rakaat, ya. Jadi ketika memasuki rakaat baru, rakaat kedua, ketiga dan selanjutnya, itu disunnahkan bagi kita sebelum membaca suratul Fatihah membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim
Wal ula akad, akan tapi di rakaat pertama itu lebih ditekankan. Lalu di antara sunnahnya yang lain adalah wa qira'atu suratin, membaca surat li ghairil ma'mumis sami', bagi selain makmum yang mendengar bacaan imamnya. Artinya bila seorang makmum tidak mendengar bacaan imam baik di salat sirriyah atau beliau atau makmum ini berada di salat jahriyah tetapi tidak jelas mendengar suara daripada bacaan imamnya, maka disunnahkan pada kondisi seperti itu untuk membaca surat setelah suratul Fatihah. Adapun suratul Fatihah maka ini adalah rukun wajib untuk dibaca bagi seluruh orang yang sholat sendiri maupun berjamaah, baik itu imam ataupun makmum. Lalu wal jahru fi subhi wa rak'atainil ulayaini minal maghribi wal isya, dan mengeraskan bacaan Al-Qur'an ya dan surat pada sholat subuh di dua rakaat pertama daripada sholat maghrib dan sholat isya ya. Tentu tidak di sholat-sholat ini saja, ada sholat-sholat yang lainnya. Syekh hanya menyebutkan 2 sholat, akan tapi ada 8 sholat yang disunnahkan bagi seseorang untuk mengeraskan suaranya ketika membaca Al-Quranul Karim di dalam sholat tersebut. Setelah itu diantaranya Jumat bagi imam, sholat 2 hari raya, lalu sholat istisqa, meminta hujan, lalu sholat al-khusuf, gerhana bulan, dan tarawih witir di bulan Ramadan, Lalu Syekh mengatakan lirrijali wal mar'ati, dan ini disunahkan mengeraskan suara dalam baca Al-Qur'an Al-Karim dalam salat, disunahkan bagi laki-laki dan perempuan. Adapun laki-laki secara mutlak, adapun perempuan ada beberapa kondisi yang dia baru disunahkan, yaitu Syekh menjelaskan in lam yahdur indaha rijalun ajanib, ketika tidak ada di sekelilingnya laki-laki yang bukan daripada mahramnya. Adapun bila di sekelilingnya adalah wanita, perempuan ya, dan di sekelilingnya atau sekelilingnya adalah laki-laki tapi merupakan mahramnya, disunahkan bagi perempuan tersebut untuk mengeraskan suaranya tetapi tidak menyamai kerasnya suara laki-laki. Perhatikan ya. Jadi dua-duanya sunnah tapi tidak sama dengan suaranya siapa? Kerasnya suara laki-laki. Lalu yang selanjutnya wad'ul yumna ala ku'il yusra tahta sadrih, ya. Menaruh tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri, yang artinya menggenggamnya, ya, menggenggam tangan kanan ini, menggenggam pergelangan tangan kiri, ya, dan menaruhnya di bawah dadanya, di bawah dada, di atas pusar. Nah, itu dia, ini yang disunnahkan. Nah, ini semua yang sudah kita jelaskan dan kita baca di kajian yang sebelumnya. Kita telah sampai kepada sunnah yang ketujuh. Dan Syekh mengatakan wat takbiratu ghaira takbiratil ihram, ya, dan membaca takbir Allahu Akbar itu semua disunnahkan kecuali takbiratul ihram. Adapun di dalam takbiratul ihram maka itu wajib rukun. Artinya bila seseorang tidak mengucapkan takbiratul ihram maka sholatnya belum, ya, artinya dia belum masuk ke dalam sholat, ya. Lalu dia melakukan gerakan-gerakan sholat, bacaan-bacaan sholat, itu semuanya tidak sah dan tidak dianggap. Karena kenapa? Karena ia melakukannya dalam kondisi ia belum melakukan sholat, ya, di dalam belum melakukan sholat. Nah, lalu ulama menjelaskan di antara yang disunnahkan ketika membaca takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu sendiri sunnah. Tetapi di dalam sunnah itu terdapat sunnah yang lainnya, yaitu apa? Artinya ketika selesai kita melakukan rukun, misalnya berdiri nih, ya, lalu hendak ruku, kita memulai di situ, ya, Allahu Akbar, dan berhenti ketika kita sudah
berada di dalam posisi ruku sempurna. Agar kenapa? Agar tidaklah setiap gerakan, setiap bagian dari sholat yang kita kerjakan, melainkan diisi di dalamnya tasbih, takbir, pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dari itu para ulama menjelaskan disunahkan untuk agak sedikit memanjangkan, ya, sedikit memanjangkan dalam takbir-takbir yang dibaca ketika berpindah dari satu rukun ke rukun yang berikutnya. Bahkan ketika kita melaksanakan jilsatul istirahah, duduk istirahat. Apa itu duduk istirahat? Nanti kita akan jelaskan ketika Syekh mengatakan bahwasanya di antara sunnah sholat adalah jilsatul istirahat, duduk istirahat. Nah, akan tetapi berbeda dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram disunnahkan untuk memendekkannya. Artinya tidak memanjangkan seperti ketika kita memanjangkan takbiratul intiqal. Namanya takbiratul intiqal. Takbir perpindahan dari satu rukun ke rukun yang berikutnya. Dari berdiri menuju ruku', dari i'tidal menuju sujud, dari sujud ke duduk di antara dua sujud. Nah, itu semua dipanjangkan. Artinya ketika kita memulai ketika hendak melakukan ruku' dan terus memanjangkan takbir kita, dan selesai takbirnya ketika kita sudah di mana? Di dalam posisi ruku' yang sempurna. Di dalam posisi ruku' yang sempurna. Naam. Lalu selanjutnya Syekh mengatakan di antara yang disunahkan untuk dikerjakan di dalam salat di dalam mazhab Asy-Syafi'i adalah wal qunutu fi i'tidalits tsaniyati minas subhi, ya, membaca doa qunut di rakaat kedua, di i'tidal pada rakaat kedua di dalam salat subuh. Jamaah sekalian, perlu dipahami terlebih dahulu qunut merupakan masalah klasik, masalah khilafiyah klasik, ya, yang dimana ulama hakikatnya sudah selesai membahasnya. Makna sudah selesai itu maksudnya apa? Selesai artinya mereka sepakat ini masalah khilafiyah. Selesainya begitu tuh maknanya. Artinya kita sebagai orang yang masih minim ilmunya, belum mencapai keilmuannya tingkatan para a'immah kibar, ya, dibebaskan bagi kita untuk mengikuti pendapat mana saja selama pendapat tersebut merupakan pendapat yang dikeluarkan atau yang disampaikan oleh para a'immah mu'tabarin yang diakui keilmuannya, seperti siapa? Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad ibn Hanbal. Sedikit kita masuk ke dalam masalah qunut ini, agak dipanjangkan sedikit, ya. Perlu diketahui di dalam masalah qunut di salat subuh ini terdapat dua mazhab secara umum. Mazhab yang pertama, ya, adalah disunnahkan untuk membaca qunut di dalam salat subuh. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i, yang dimana Imam Malik ini berasal dari kota mana? Madinah. Ya, dan beliau adalah Imam Daril Hijrah, imamnya kota Madinah. Lalu Al-Imam Asy-Syafi'i yang dimana beliau berasal dari kota Makkah Al-Mukarramah. Beliau mengatakan bahwasannya disunnahkan juga untuk melaksanakan qunut di waktu subuh. Tetapi ada sedikit perbedaan perincian dari dua pendapat tersebut, ya. Ala kulli hal, secara garis besar kedua imam ini mengambil pendapat atau berpendapat bahwasannya melakukan qunut di salat subuh ini merupakan hal yang disunnahkan. Adapun Al-Imam Abu Hanifah dan Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, ya, beliau berdua berpendapat bahwasannya tidak disunnahkan untuk melaksanakan qunut di waktu salat subuh. Nah, jadi yang nggak qunut ikut pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, yang melakukan qunut ini mengikuti siapa? Mengikuti pendapat Imam Malik dan mengikuti pendapat Imam Asy-Syafi'i. Tapi karena kita
ya, sedang membahas kitab mazhab Syafi'i, kita jelaskan sedikit ya mengenai dalil-dalil daripada mazhab Syafi'i yang berpendapat bahwasannya disunnahkan untuk membaca kunut di waktu sholat subuh. Di antaranya adalah, tentu dalilnya banyak. Di antaranya hadis Anas bin Malik ya, yang insya Allah kita sudah sama-sama tahu, diriwayatkan Imam Ahmad, riwayat Baihaqi dan juga Imam At-Tirmidzi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma zala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta faraqat dunya." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa melakukan kunut di waktu salat subuh sampai beliau meninggalkan dunia, artinya sampai beliau wafat, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi banyak atau sebagian ulama ya, nggak banyak ya, sebagian ulama mengkritisi hadis ini, mengatakan hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Ya. Terlepas dari dhaifnya, ini juga khilaf. Ada sebagian ulama yang mensahihkan, di antaranya Imam Syafi'i, Imam Al-Hakim. Di antaranya juga Imam Ad-Daraqutni dan imam-imam yang lainnya sebagaimana yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi, dan juga Imam Nawawi mensahihkan di dalam kitab Al-Majmu'. Ini agak anak panjangkan ya, biar kita nih supaya tahu ya pendapat. Jadi para imam ini kalau berpendapat nggak main-main ya. Lalu sekalipun Abu Ja'far Ar-Razi, ini ada satu rawi yang namanya Abu Ja'far Ar-Razi ini yang dijadikan perbincangan, jadikan pembicaraan ya, diskusi. Mereka yang mengatakan bahwasannya dhaif pun, mereka mengatakan dhaifnya itu tingkatannya paling rendah, artinya tidak dhaif yang sangat dalam artian dhaifnya tingkatannya tinggi, enggak, tapi tingkatannya rendah, artinya enggak terlalu dhaif. Artinya kalau ada hadis yang semisal dengannya dengan jalan yang sahih, maka ini derajatnya bisa naik. Nah, para ulama menjelaskan, lalu ada enggak hadis yang lainnya yang menjelaskan atau menguatkan hadis Anas bin Malik ini? Ada. Riwayat apa? Riwayat Al-Bukhari. Riwayat Al-Bukhari dan juga riwayat Imam Muslim. Riwayat Imam Muslim. Di Bukhari itu hadisnya nomor 1001. Alhamdulillah hafal karena kenapa? Nomornya cantik. 1001 ya. Dan ini hadis tarjamah ya, ada tuh dalam istilah Sahih Bukhari itu hadis tarjamah. Artinya ini udah yang pasti hadis tingkatannya paling atas, kualitasnya nomor 1. Hadisnya, kenapa nggak dibawakan hadis itu? Karena memang isi hadisnya tidak setegas hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan diriwayatkan Imam Tirmidzi. Seperti apa bunyi hadisnya? Ketika itu Anas bin Malik pernah ditanya oleh salah seorang tabi'in, aqanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salatis subuh? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan kunut di waktu subuh? Anas menjawabnya, na'am, iya. Ba'da ruku'i atau qabla ruku'? Lalu Anas menjawab, ba'da ruku'i yasiran. Beliau melaksanakan kunut setelah ruku' sebentar saja, artinya tidak panjang-panjang kunutnya. Ustaz, lalu hadis ini yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah konsisten melakukan kunut sampai akhir hayatnya dari mana? Nah, ini makanya karena nggak tegas, nggak seperti hadis ini, maka nggak dibawakan hadis ini. Pertama, yang menunjukkan adalah apa? Yang bertanya kepada Anas ini adalah salah seorang tabi'in. Tabi'in ini siapa? Mereka yang datang setelah Rasulullah wafat, yang mereka bertemu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu di dalam masa Rasulullah hidup ini ada banyak syariat yang dihapus dan diperbarui kan? Ya, ada yang tadinya awalnya begini, lalu dihapus jadi seperti ini, ya. Ketika seorang tabi'in bertanya kepada sahabat, kira-kira kalau yang dijawab itu sebuah amalan yang dimansuh, apa amalan yang tetap dilakukan oleh Rasulullah sampai wafatnya? Sekali lagi pertanyaannya ya. Kira-kira antum sebagai tabi'in nih, misalnya bertemu dengan sahabat Nabi Muhammad SAW, nanya sebuah amalan, kira-kira dijawabnya pakai amalan yang Rasulullah kerjakan sampai wafatnya atau yang pernah dikerjakan oleh Rasulullah lalu ditinggalkan? Amalkan sampai wafat. Nah, Anas bin Malik ketika ditanya apakah Rasulullah melakukan kunut,
Beliau mengatakan apa? Na'am. Cuman hanya mengatakan iya, sudah gitu doang. Tanpa mengatakan na'am qanata syahron. Rasulullah kunut selama 1 bulan. Qanata syahraini atau 2 bulan atau dalam waktu sekian. Artinya menunjukkan akan apa? Bahwasannya Rasulullah SAW melaksanakan kunut itu, atau artinya Rasulullah konsisten melaksanakan kunut di waktu sholat subuh sampai beliau wafat. Maka dari itu, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, penulis kitab Fathil Bari, memang di dalam kitab yang namanya Talkhisul Habir, beliau mengatakan hadis Anas yang tadi yang pertama itu dhaif. Itu melihat kepada sanatnya doang, satu rantai sanatnya doang. Memang kalau dilihat satu ini saja jalannya dhaif. Tapi di dalam kitabnya yang lain, Nataijul Afkar fi takhriji ahaditsil azkar, ya, beliau mengatakan hasanun li ghairihi. Maksudnya bagaimana? Jadi gini. Ini redaksi hadis riwayat Tirmidzi ya. Tirmidzi, Ahmad dan Al-Baihaqi. Jadi kalau melihat rantai ini saja, Al-Hafidh mengatakan ini hadisnya dhaif. Jelas ya? Ini yang suka dibawakan oleh para ulama karena kenapa? Redaksinya lebih tegas. Lalu datang riwayat Al-Bukhari, tidak tegas tapi menguatkan hadis Kita tahu kalau melihat Bukhari-nya saja hadisnya apa nilainya? Apa derajatnya, tingkatannya? Bukhari dan Muslim malah. Muttafaqun alaih. Artinya apa? Sahih 100% sudah. Ya. Nah, maka ketika dhaif ini dikuatkan oleh sahih yang ini, maka yang awalnya dhaif dia menjadi naik tingkatannya menjadi hasan li ghairi karena sebab hadis yang lainnya. Dia menjadi hasan disebabkan apa? Hadis yang diriwayatkan diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Ini di dalam kitab Talkhisul Habir. Yang ini Nataijul Afkar, ya. Yang kedua-duanya ini karya siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, maka dari itu Imam An-Nawawi mengatakan dalam kitabnya Majmu', terus juga Al-Azkar, hadis kunut ini apa? Sahih. Hadis kunut ini sahih. Oke. Ini kan kita sudah tahu nih jalannya karena ada siapa? Abu Ja'far Ar-Razi. Tetapi ternyata ada yang redaksinya sama kayak hadis ini. Hadisnya sanadnya sahih. Diriwayat siapa? Muhammad bin Nasr Al-Marwazi. Ini hadisnya sahih sebagaimana yang dinukilkan oleh As-Suyuti dan disepakati oleh Syekh Al-Albani. Syekh Al-Albani juga mengatakan sahih. Artinya apa? Hadis ini sahih. Nah, itu dia. Jadi, ya ini adalah kita nggak akan panjang lebar. Kurang lebih ini sedikit sekelumit tentang masalah dalil yang menjelaskan bahwasannya kunut di waktu subuh ini disunnahkan menurut mazhab Asy-Syafi'i. Artinya nggak perlu kita dalam artian memaksakan terlalu keras di dalam menyikapi perbedaan pendapat yang menyangkut masalah kunut di waktu subuh. Ya, antum mau kunut tafadhal, nggak meninggalkan kunut, yang meninggalkan kunut
Tafadhol. Yang penting jangan ninggalin sholat subuh. Ya. Naam. Jelas ya? Nah, adapun hadis yang sahabat yang mengatakan muhdats. Ya, ada sahabat mengatakan gitu kan? Benar ya? Nah, ada kaidah ulama mengatakan begini. Ini disepakati kaidahnya. Setiap yang menetapkan itu dikedepankan daripada yang menafikan. Sekali lagi, yang menetapkan, yang mengatakan ada itu lebih dikedepankan daripada yang menafikan atau yang mengatakan tidak ada. Hadis Anas mengatakan apa? Ada. Yang mengatakan muhdats berarti tidak. Mana yang dikedepankan jadinya? Hadis Anas. Terlebih lagi, Anas bin Malik ini adalah sahabat yang sangat mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau paling tahu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau adalah apa? Ibaratnya kalau kita bahasa kita ART-nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asisten rumah tangganya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau itu pasti suka keliling ke rumahnya Rasulullah yang di mana rumahnya itu berada di mana? Di sekeliling Masjid Nabawi, di masjid tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat. Jadi artinya apa? Pasti beliau mengetahui betul apa yang dikerjakan oleh Rasulullah selama beliau melaksanakan sholatnya. Nah, dan Anas mengatakan apa? Ada Rasulullah mengatakan bahwasanya beliau melaksanakan kunut di waktu sholat subuh. Naam. Itu sekelumit tentang dalil-dalil yang menjelaskan tentang kunut di waktu subuh. Perlu diketahui jamaah sekalian, ya. Beliau mengatakan wal qunutu fi i'tidalits tsaniyah wa fi sairil maktubati lin nazilah, dan di seluruh salat yang fardu ketika adanya nazilah. Nazilah ini apa? Ketika ada musibah yang menimpa kaum muslimin dan mereka tidak bisa melawannya, menolaknya, menghindarinya. Nah, kira-kira kondisi kita aman-aman apa musibah terus nih? Musibah terus ya. Nah, jadi kita patut nggak untuk melaksanakan kunut nih? Ya. Nah, tapi kata para ulama yang disunnahkan adalah di setiap sholat fardu. Seperti ada bencana alam, misalnya seperti satu daerah kaum muslimin diserang oleh musuh yang mereka tidak bisa membela diri. Nah, itu disunahkan untuk apa? Membaca doa kunut nazilah. Nah, adapun yang berkaitan dengan kunut, tadi kembali kunut di waktu subuh, para ulama menjelaskan bahwasannya memang asal atau sunnahnya itu ya minimalnya tidak dibatasi pada doa yang kita biasa dengar tuh, Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait dan seterusnya. Tetapi para ulama mengatakan ada 3. Artinya doa kunut itu harus terangkai dengan 3 bagian, 3 hal. Doa kunut waktu subuh itu harus ada 3 hal. Apa itu? Pertama, pujian. Tentu nggak harus berurutan seperti ini ya. Tidak harus berurutan seperti ini. Kedua adalah permohonan atau permintaan. Lalu yang ketiga, sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau misalnya ada orang doa begini, Rabbana taqabbal, misalnya ya, taqabbal minna innaka antas as-sami'ul alim. Oke. Ini adalah permohonan nomor 2. Innaka antas sami'ul alim adalah nomor lalu ditutup dengan sholawat sallallahu selanjutnya. Selesai. Singkat ya? Ringkas kan? Nah, itu dia. Ini minimalnya seperti ini.
minimal melaksanakan sunnah kunut di waktu subuh. Tentu nggak terbatas pada doa ini. Yang jelas doanya berisikan pujian, permohonan, dan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun afdolnya adalah Allahumma hdini fiman hadait. Mengapa? Karena ini mansus daripada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mengajarkan kepada salah seorang cucunya Hasan ibn Ali untuk membacanya di waktu sholat witir. Adapun bagi imam, Rasulullah mengajarkan Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait, dan seterusnya. Adapun ketika bagi seorang imam adalah apa? Dina diganti dengan jama'. Ya. Ya kan doanya seperti ini. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait wa qini syarra ma qadait. Semua itu bagi makmum untuk mengaminkan. Adapun ketika fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, jangan aminin karena ini pujian. Sedangkan amin itu adalah apa? Ya Allah, Allahumma stajib, ya Allah, kabulkanlah doa. Lah kalau pujian, doa apa isinya? Nah, tapi imam subhanallah, baca subhanallah, tasbih, takbir, atau ngikutin. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait, sampai selesai. Adapun sholawat, sebagian ulama berselisih. Sholawat ini doa apa pujian? Nah, yang mengatakan pujian, ya nggak berarti baca sholawat bareng-bareng, maksudnya masing-masing membaca sholawat. Yang mengatakan doa, ya bisa mengucapkan, bagi makmum adalah mengucapkan amin. Naam. Lalu Syekh mengatakan wal qunutu fi i'tidal tsaniyah min as-subh wa fi sa'iril maktubati lin nazilah. Dan juga disunahkan kunut ya di separuh terakhir daripada bulan Ramadan. Al-Imam Al-Hisni mengatakan wa yustahabbul qunutu fi akhir witrihi fi nisfi tsani min Ramadan kadza rawahu Tirmidzi an Ali. Ini hal seperti yang diriwayatkan Al-Imam At-Tirmidzi dari sahabat Ali. Wa Abu Dawud an Ubay bin Ka'ab, dan riwayat Abu Dawud dari sahabat Ubay bin Ka'ab. Keduanya meriwayatkan bahwasannya Nabi Muhammad SAW kunut di separuh terakhir daripada bulan Ramadan, di witirnya, di rakaat terakhir. Jadi kalau witirnya 3, di rakaat ketiga. Kalau witirnya 5, di rakaat kelima. Artinya seperti itu. Nah itu disunahkan untuk di separuh terakhir. Adapun di separuh yang pertama tidak disunahkan untuk melakukan kunut di sholat witir. Begitu juga di luar bulan Ramadan. Menurut pendapat yang mu'tamad. Adapun sebagian ulama di antara Imam Nawawi di dalam kitabnya At-Tahqiq mengatakan disunahkan setiap witir di luar bulan Ramadan juga membaca doa kunut. Itu sekelumit tentang masalah doa kunut. Lalu Syekh mengatakan wa yaqulu fir ruku', dan mengucapkan ketika ruku'. Ya, jadi ketika sudah berdiri selesai membaca surat Allahu Akbar, barnya itu dalam kondisi kita sudah sempurna dalam posisi ruku'. Apa yang disunahkan? Yaitu mengucapkan subhana rabbiyal azimi wa bihamdih 3 kali. Minimal 1 kali, tapi kata para ulama sekali itu khilaful aula. Ada namanya khilaful aula. Khilaful aula tuh makruh tapi masih di bawahnya, kurang lebih begitu maknanya. Gampangnya begitu, gampangnya seperti itu. Makruh tapi agak lebih ringan lagi. Dan juga di sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Ya. Jadi minimal sempurna, paling sempurna. Jadi tingkatan dalam melaksanakan sunnah itu begitu. Minimal artinya dia sudah mengatakan melakukan sunnah. Lalu tingkatan sempurna melakukan sunnah. Lalu baru paripurna. Nah, ada tingkatan gitu. Nah, sebelum ini kita jelaskan dalilnya mana? Dalilnya adalah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dan juga Imam Ibnu Majah. Lamma nazalat, ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, fasabbih bismi rabbikal azim.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ij'aluha fi ruku'ikum. Jadikanlah di rukukmu. Kan fasabbih bismi rabbikal azim. Jadi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Lalu ketika turun subbihisma rabbikal a'la. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ij'aluha fi sujudikum. Jadikan ia di dalam sujudmu. Nah, jadi ini perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu para ulama Syafi'i mengatakan yang afdalnya kalau ruku subhana rabbiyal azim, sujud subhana rabbiyal a'la. Karena kenapa? Hadisnya berupa perintah, anjuran, perkataan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi disebutkan aqallu tasbih marrah, minimalnya mendapatkan sunnahnya satu kali. Tapi itu khilaful aula. Adapun sempurnanya itu apa? 3 kali. Nah, adapun bagi seorang imam, adapun lebih disunahkan untuk membacanya lebih dari 3 kali bagi siapa? Bagi makmum pertama, yang imamnya panjang, yang memanjangkan ruku dan sujudnya. Dan juga imam ya pada sekelompok orang ya yang mereka ridho mengizinkan imamnya untuk memanjangkan sholatnya. Para ulama menjelaskan lagi, memberikan syarat lagi, dan bukan pada masjid persinggahan. Paham ya? Jadi kalau masjidnya itu tempat singgah orang di pinggir jalan, orang sering keluar masuk, sering sholat, berganti-ganti jamaahnya, tidak disunnahkan. Tapi kalau pada satu komplek ya, maka diperbolehkan bila makmumnya itu aja dan juga makmumnya ridho, ngasih izin, nggak apa-apa panjangin. Nah, maka para ulama menjelaskan maksimalnya yang paling sempurnanya, paripurnanya adalah apa? Membacanya sebanyak 11 kali. 11 kali. Nah, kembali sedikit tadi ada yang kelupaan ya, masalah kunut. Tadi sedikit ada yang kelupaan, ini penting sekali. Ya, Imam Al-Khatib Asy-Syarbini ya mengatakan kalau misalnya, jadi kunut itu nggak boleh panjang-panjang, tidak boleh panjang-panjang. Sekali lagi, tidak boleh panjang-panjang. Adapun bila panjang, tadi kondisinya dia berada di masjid yang bukan masjid tempat perlintasan. Terus jamaahnya dalam artian komunitas yang terbatas, dan juga mereka semuanya ridho. Nah, itu boleh dipanjangkan dengan menambahkan kunutnya Umar ibn al-Khattab. Apa itu? Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu 'alaika wa nuthni 'alaika al-khair kullah. Nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhla'u wa natruk man yafjuruk. Allahumma iyyaka na'bud wa iyyaka wa laka nusalli wa nasjud ilaika nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nakhsha 'adzabak inna 'adzabakal jidd bil kuffari mulhiq. Nah, itu disunnahkan menambahkan itu kalau misalnya pada komunitas terbatas, bukan di masjid perlintasan, dan semuanya ridho bila imamnya memanjangkan bacaan doa kunutnya. Naam. Lalu yang selanjutnya adalah wa yad'u fis sujudi wa rukbatayhi thumma yadayhi thumma jabhatahu wa anfah. Nah, ini sunnah di dalam sujud. Yang pertama adalah apa? Menaruh 2 lututnya terlebih dahulu. Lalu kedua tangannya, lalu keningnya, lalu berikut dengan hidungnya. Ini yang disunnahkan, ya. Naam. Wa yaqulu bainas sajdataini, ya, dan mengucapkan ketika duduk di antara 2 sujud, Rabbighfirli, ya Allah, ampunilah aku, warhamni, rahmatilah aku, wajburni, dan genapkanlah aku. Artinya perbaikilah urusanku dan perbuatan dan amalanku. Intinya dijadikan lebih baik lagi diriku. Warfa'ni, dan angkatlah derajatku. Warzuqni, dan berikanlah aku rezeki. Wahdini, ya, dan berikanlah aku petunjuk, ya.
wa'afini dan selamatkanlah aku, wa'fu anni dan maafkanlah dan atau ampunilah di diriku. Nah, ini doanya sunnah. Lalu watusannu jalsatul istirahah dan disunnahkan melakukan duduk istirahat. Ya, duduk istirahat. Duduk sejenak saja, jangan lama-lama, jangan panjang-panjang. Itu kapan dilakukan? Ketika bangkit dari sujud kedua di rokaat keberapa? Pertama dan rokaat ketiga. Pada sholat yang terdiri dari 4 rokaat. Adapun dan kaifiatnya adalah apa? Tasyahud, duduk iftirash. Karena duduk iftirash itu semua duduk ya, selain duduk yang diakhiri dengan salam. Adapun ketika bangkit dari sujud tilawah. Jadi kita kadang sujud tilawah ya. Benar ya? Nah, tengah-tengah sholat sujud tilawah. Maka itu nggak disunnahkan untuk melakukan jilsatul istirahah. Hal ini berdasarkan sebuah hadis ya yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dari Malik ibn al-Huwairith annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli. Beliau melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan salat. Fa idza kana fi witrin, ketika beliau berada di rakaat ganjil, di rakaat pertama, rakaat ketiga, min salatihi, dari salatnya, lam yanhad, beliau enggak akan bangkit berdiri hatta yastawiya qa'idan, sampai beliau duduk sempurna dulu sejenak lalu baru bangkit. Ini adalah dalil yang menjelaskan sunnahnya melaksanakan duduk istirahat. Lalu wa yusannu at-tasyahhudul awal, dan disunahkan tasyahud awal, wal qu'udu lahu, dan duduknya, wassalatu 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam fihi, di dalam tasyahud awal, wa fil qunut, dan di dalam qunut. Nah, qunut dan tasyahud awal berikut dengan tasyahudnya, duduknya, dan sholawat di dalam tasyahud awal, ya, itu semua masuk di dalam kategori ab'ad. Jadi di dalam sholat itu terdiri dari 3 bagian. Sholat itu terdiri dari 3 bagian. Apa itu? Pertama, arkan atau rukun, ruknun, ya. Ini ya. Ini yang kalau ditinggalkan bisa mengakibatkan sholatnya tidak sah, batal. Lalu yang selanjutnya adalah ab'ad. Ab'ad. Lalu selanjutnya adalah namanya hayat. Apa perbedaan? Ini semua dua-duanya sunnah. Dua-duanya sunnah. Ab'ad ini apa? Cuman 2 saja. Secara umum, qunut dan tasyahud awal. Ya. Artinya, bila salah satu ini ditinggalkan, maka disunnahkan, bukan berarti kembali ya. Kembali, kita sudah ketinggalan kunut nih, misalnya kita udah kadung udah mau deket sujud, jangan balik lagi. Kita udah kadung deket mau berdiri dari tasyahud awal, jangan balik lagi, bisa membatalkan sholat malah kayak gitu, malah membatalkan sholat. Jadi kalau udah lebih deket berdiri tasyahud awal, udah lanjutin aja sholatnya. Tapi disunnahkan meninggalkan 2 sunnah ini, ya, menggantinya dengan sujud sahwi di akhir sholat sebelum salam. Nah, ini disebut dengan ab'ad. Adapun selain daripada kedua ini, daripada sunnah-sunnah dan selain rukun, maka dia dikategorikan sebagai hayat. Artinya, kalau sudah ketinggalan ya sudah, lewatin saja. Jangan balik lagi, dan tidak disunnahkan untuk menggantinya dengan melaksanakan sujud sahwi. Tetapi tetap orang yang meninggalkan hayat itu hukumnya makruh. Intinya semua sunnah yang tadi kita bacakan selain dua hal ini adalah masuknya apa?
hayat. Tentu maknanya selain dua ini, kunut kayak tadi doanya, tasyahud awal tuh masuk sujud, duduknya, baca doanya dan juga sholawat pada Nabi itu masuk ke dalam apa? Ab'ad. Ya, maknanya seperti itu. Lalu ya, yang selanjutnya waliftirashu fi jami'il jalasat, ya, melaksanakan iftirash. Iftirash apa? Kita duduk di atas kaki kiri kita. Duduk di atas kaki kiri kita dengan menegakkan kaki kanan kita dan melipatkan, ya, jari di kaki kanan kita untuk dihadapkan ke arah kiblat. Wat tawarruk fit tasyahhudil akhir, dan tawarruk di tasyahud yang terakhir. Maknanya adalah apa? Tawarruk ketika kita berada di tasyahud yang diakhiri dengan salam. Diakhiri dengan salam. Adapun kalau misalnya kita masih melaksanakan sujud sahwi lagi, kita duduknya apa? Iftirash. Karena duduknya belum diakhiri dengan apa? Salam. Alhamdulillah masih pada nyambung nih. Ya. Naam. Fi tasyahudil wat tawarruku fi tasyahudil akhir. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad berdasarkan sebuah hadis dari Abu Humaid As-Sa'idi, ya, yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, fa idza jalasa fi rak'ataini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau duduk di kedua rakaat kedua, jalasa ala rijlihi al-yusra, beliau duduk di atas kakinya yang kiri, wa nasabal yumna, dan menegakkan kaki kanannya. Wa idza jalasa fi rak'atil akhirah, kalau beliau duduk di rakaat yang akhir, qaddama ala al-yusra, beliau menggeserkan kaki kirinya, wa nasabal ukhra, dan mengangkatkan, ya, menegakkan kaki kanannya, wa qa'ada ala maq'adatihi, dan beliau mendudukkan, bokongnya di atas lantai atau tanah di tempat beliau melaksanakan sholat, bukan menaruh bagian belakang beliau di atas kaki kiri kita. Baik, waktunya sudah nggak cukup nih, masih ada beberapa sunnah lagi, kurang lebih ada berapa nih? Ada 5 lagi ya? Ada 5 lagi, insya Allah kita pending di pertemuan yang akan datang. Lalu selanjutnya kita masuk kepada bab yang menjelaskan tentang pembatal sholat atau apa-apa saja yang bila kita kerjakan di dalam sholat mengakibatkan sholat kita menjadi batal dan wajib bagi kita untuk mengulangi sholat kita dari awal kembali. Ini saja yang bisa Ana sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Ana terlebih dahulu dan antum sekalian yang menyimaknya dan mendengarkan. Bila ada kesalahan dan kurangan pasti dari saya dan syaitan. Kebenaran serta kesempurnaan hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wa sallallahu wasallam ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.